Salam olahraga. Ya, pagelaran MotoGP Mugello Italia sudah selesai dan ya, race cukup seru di mana justru lebih serunya adalah ketika kita lihat perebutan podiumnya itu lebih seru ya, cuma karena di awal-awal Pecco udah menentukan gas, dan kalau kita lihat ya Pecco kan memang punya pace dan dia suka banget sirkuit ini. Siknya dia hafal di mana titik remnya segala macam ditunjang GP24 yang sirkuit ini kan banyak jalur lurusnya ya, jadi boleh gue bilang cocok banget dengan karakteristik motor Ducati ya. Lalu di posisi kedua kita punya Enea ya. Enea ini gue bilang ingin membuktikan diri bahwa dia ini masih layak mendampingi Pecco tahun depan, walaupun secara market ya dia ini pembalap yang paling tidak populer dibanding Martin dan Marc. Jadi kalau gue bilang dia ingin coba buktikan diri sekaligus untuk melempar tebar pesona ke tim lain kayak Aprilia, terutama Aprilia ini kan selepas Alex pensiun masih mencari rider pabrikan, dan kalau gue bilang harusnya Enea pas ke Aprilia. Dan ya tadi gue lihat bagaimana dia lawan Marc, lawan Martin di tikungan terakhir itu. Gue bilang ini Enea yang dulu udah kembali, di mana Enea tahun 2022 yang kita tahu punya fighting spirit luar biasa dengan motor yang ketinggalan 1 tahun waktu itu, dan sekarang dengan motor yang lebih baru. Gue bilang jangan coret Enea dari permintaan gelar juara, karena dia kalau udah menemukan ritmenya ini bisa jadi rider gila juga. Lalu 3 Martin nggak menemukan pace-nya ya, gue bilang ya karena dia ini agak trauma ya, karena kemarin kan jatuh di sprint race, dan tadi juga kalau gue bilang sempat nekan Pecco, tapi gue bilang ya dia ingin coba untuk bermain safe. Justru dengan bermain safe itu dia lupa di belakangnya ada Enea, dan kena tikungan terakhir 4 ada 4 ada Marc ya. Marc gue bilang dia ini kena ganjarannya sendiri ya. Kenapa? Karena sudah di dua race ya dia memilih ban soft, ban belakang, dan itu gue bilang sama sekali nggak berhasil ya. Kemarin kalau kita bilang di Catalunya beruntung karena banyak tikungan, sedangkan di Mugello ini banyak jalur lurus yang kalau gue bilang menjadi kelemahan GP23 dibanding GP24. Dan tadi ya kelihatan bisa 3 lap terakhir, walaupun Marc sempat salip Enea, tapi 3 lap terakhir Marc udah habis, jadi dia main safe di peringkat 4 ya. Gue bilang ini ganjarannya dia sendiri, dan sudah 2 race dia blunder. Kelima ada Acosta Pedro ya. Pedro gue bilang keteteran karena ya kita tahu Ducati super power di sirkuit ini. Di awal sempat coba untuk deketin podium ya, tapi gue bilang motornya nggak cukup power, dan dia main aman di peringkat 5 bijaksana, karena dia kalau dia ngapus mungkin dia akan jatuh lagi. 6 Morbidelli ya. Morbidelli ini kalau gue bilang ya slow motion, dan dia dapat peringkat ke-6 kemarin, sprint peringkat 4. Morbidelli, dan ya gue bilang tahun depan dia udah selesai lah di MotoGP. Ya kita lihat pabrikan Jepang ya, ada Honda, Yamaha kembali nggak bisa berbicara banyak, tetap di barisan belakang, dan belum ada tanda-tanda perkembangan ya yang bagus untuk kedua pabrikan ini. Nah ini selanjutnya kita akan merehat 3 minggu ya, sebelum di akhir bulan nanti masuk ke GP Belanda tanggal 29 atau 30. Oke?